Ketika sholatmu kau perbaiki, maka rezekimu pun Allah akan perbaiki. Ketika sholatmu kau baguskan, maka nasibmu juga Allah baguskan. Nah, kita harus yakin ini, Mbak. Jangan tengah yakin gitu. Jadi kenapa banyak yang peminta-minta, banyak yang melarat? Karena dia ketika diundang oleh Allah hadir ke rumahnya, dia nggak peduli. Makanya miskin hidupnya. Makanya hidupnya banyak masalah. Lantas gini Bapak ngomong, jangan ngomong bercakap, ya kombur aja itu. Itu tetanggaku Ustaz. Nggak pernah ke masjid, nggak pernah puasa Ramadan, malah dia bermaksiat tapi rumahnya bertingkat Ustaz. Mobilnya Fortuner Ustaz. Inilah yang jadi masalah. Kalau Bapak punya tetangga yang dia nggak pernah ke masjid, malah dia berbuat maksiat, hartanya banyak, Bapak jangan iri Pak. Itu istidrat. Apa artinya itu? Allah kasih siksaan, azab, tapi berbungkus dengan kenikmatan. Dan demi Allah, orang yang jauh dari Allah, dia kaya, dia sukses demi Allah, itu nggak bakal lama. Nggak lama tuh Pak. Kadang-kadang dia belum mati, habis hartanya. Habis harta itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati BKM Masjid Darussalam, yang saya hormati bapak-bapak jamaah Pemerintahan Darussalam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saudaraku, pada malam hari ini setelah sekian lama kita nggak bertemu, pada malam hari ini Allah mempertemukan kita kembali dalam suasana hujan tadi ya. Hujan yang cukup deras. Tapi alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita sampai ke rumah Allah ini yang bernama masjid ini. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita semua melangkahkan kaki kita hadir ke Masjid Darussalam ini, setiap langkah mampu menggugurkan semua dosa-dosa kita. Sehingga ketika kita kelak kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan bersih. Kemudian tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang mengamalkan sunnah-sunnahnya, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudaraku, kaji kita pada malam hari ini adalah
orang-orang yang tidak akan pernah rugi. Ini yang akan kita kaji. Orang-orang yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman dalam surat Al-Asr. Hafal Pak kita suratnya Pak? Kira-kira hafal lah ya. Al-Asr. Kukira kalau nggak hafal surah Al-Asr ini, dipertanyakanlah keislamannya. Ini kan pendek suratnya kan. Ya, aneh kali kalau nggak hafal, ya kan? Aneh lah kalau nggak hafal. Nah, ini ayat ini umum udah ini. Boleh dikatakan surat langganan ini. Kalau orang disuruh imam, atau gini, imam nggak datang gitu, imam nggak datang, siapa lagi imam dia? Dia maju tampil itu, udahlah, baca ya suruh langganan lah, walas, nanti kul-kul yang keduanya, ya kan? Itu apa ini gitu. Nah, apa isinya kan itu? Surah Al-Asr ini adalah surat yang ke-103. Kalau dalam urutan surat dia itu surat yang ke-103. Allah mulai dengan ayat pertama wal asr, dan demi masa. Di sini Allah memulai ayatnya dengan huruf waw. Jadi huruf waw ini kalau dalam bahasa Arab ada namanya waw atof namanya. Ada namanya waw qasam. Nah, wal asr ini waw qasam namanya. Waw, huruf waw yang Allah pakai untuk bersumpah. Untuk bersumpah. Ternyata Allah itu bersumpah. Bersumpah dengan waktu yang Allah ciptakan sendiri. Banyak Pak. Dalam surat ini yang Allah bersumpah demi waktu. Ini wal as, demi waktu, demi masa ya kan. Nah, kemudian ada lagi wadduha, atau demi waktu duha. Apalagi wal fajr, demi waktu fajar. Apalagi wasyamsi wa duhaha, dan demi matahari dan waktu duha, waktu pagi. Walaili, demi waktu malam. Banyaklah ya. Allah bersumpah demi waktu yang Allah ciptakan sendiri. Kenapa Allah bersumpah? Kalau sudah Allah yang bersumpah, ini nggak main-main. Ini pasti benar sumpahnya. Dan pasti kenyataannya Allah yang bersumpah. Nah, apa sumpah Allah? Wal asr, dan demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Allah bersumpah, semua manusia itu dipastikan rugi. Baik rugi di dunia maupun rugi di akhirat. Pokoknya rugilah. Apapun yang dia buat, kegiatan apapun yang dia lakukan, pasti rugi. Pasti rugi. Nah, Allah kasih resep. Allah kasih tips agar kamu tidak rugi gitu. Apa resepnya? Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawaffaw bil haqqi wa tawaffaw bis sabr. Supaya kalian nggak rugi, orang-orang yang nggak akan rugi itu adalah orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Orang yang beriman.
Tapi sayangnya iman, kata iman hanya selalu diucapkan dengan mulut, diucapkan dengan lisan, tetapi iman itu tidak masuk ke dalam relung-relung hati amat dalam, nggak mengguncang ke dalam jiwa, kemudian nggak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang kok beriman. Siapa Tuhan? Allah. Mulutnya yang bilang gitu, tapi sayang nggak menghunjam ke hati, nggak diamalkan. Dan inilah kebanyakan orang begitu. Imannya ucapan mulut saja. Dan apa arti iman itu? Iman itu artinya itu percaya. Dan bukan sekedar percaya, tapi hakul yakin. Apa yang kita yakini? Banyak. Di antaranya yakin kita Allah ada. Bapak yakin Allah ada? Yakin nggak? Kalau nggak yakin, out lah. Keluar dari Islam ini kan. Nah, pertama kita yakini Allah itu ada. Ada Allah. Kemudian yang kedua, yakin kita Allah itu maha mendengar, maha melihat. Ada ayat Allah yang mengatakan begini, Innahu huwassami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, lagi maha melihat. Yakinkah kita kalau Allah itu maha melihat? Ini yang banyak orang nggak yakin ini. Allah maha melihat. Buktinya apa? Buktinya banyak para pejabat yang agamanya Islam. Mereka korupsi. Ada gubernur yang korupsi, ada nggak? Ada. Masa malu-malu? Ada. Banyak pun. Saking banyak itu. Nah. Ada wali kota yang korupsi, ada nggak? Banyak alim. Apa lagi? Ada bupati yang korupsi, banyak. Saking banyak gitu. Apa lagi? Ada anggota DPR yang korupsi, banyak. Tambah banyak lagi tuh yang korupsi. Nah, yang korupsi itu terkadang agamanya Islam, KTP-nya pun Islam gitu. Haji pun ada, titelnya haji, korupsi. Ya Allah, kenapa mereka korupsi? Mereka itu korupsi apa? Yang ada di benaknya, rakyat nggak tahu. KPK nggak tahu. Polisi nggak lihat. Maka dia korupsi. Coba kalau dia mikir pakai otak gitu. Polisi nggak tahu, KPK nggak tahu, rakyat nggak lihat. Benar. Tapi dia lupa. Ada yang maha melihat. Itulah Allah. Kalau kesadaran Allah maha melihat, iman kepada Allah, yakin Allah maha melihat, semua rakyat, semua pejabat yakin Allah maha melihat, dimanapun kau bersembunyi, sekalipun kau berada dalam hutan yang sangat lebat hutannya, Allah akan lihat kamu. Sekalipun kau berada dalam samudra yang amat dalam, Allah juga lihat kamu. Sekalipun kau berada dalam perut bumi
Allah juga lihat kamu. Pendek kata, tidak satu tempat pun di muka bumi ini, di seluruh alam jagat raya ini yang Allah nggak lihat. Semua Allah lihat. Kalau yakinlah kita Allah maha melihat, nggak berkutik kita Pak, berbuat yang melanggar aturan agama. Pejabat yang korupsi, nggak yakin kalau perbuatannya Allah lihat. Ada orang suka berdusta bohong. Kenapa? Dia lupa. Oke lah, dia jadi pendusta sukses. Istrinya mampu dia dustain. Dan istrinya percaya. Bang, ya ayam beb, kata suaminya, adakah wanita di muka bumi ini yang abang cintai? Enggak ada. Yang abang cintai cuma adik seorang. Pokoknya, daun pokoknya dia. Kalau daun pokoknya lain tuh ya tuh. Nah, pokoknya wanita di luar sana nggak ada apa-apanya dibanding dengan kecantikan ayam beb seorang. Gayanya itu udah kebiasaan merayu ya kan. Nah, jadi betul abang cinta sama adik. Cinta banget. Rupanya ini kawan udah selingkuh. Udah punya anak 2 pun. Nah, istrinya mampu dia dustain, tapi dia lupa ada Allah. Apa kata Allah? Wanita, suamimu pendusta, pembohong, kau kena prank. Banyak orang berdusta. Kenapa? Karena dia nggak yakin kalau kedustaan itu Allah tahu. Apa lagi? Fitnah. Waduh. Kenapa orang kok suka kali fitnah orang lain? Karena dia nggak yakin. Kalau dia memfitnah orang lain yang dia fitnah itu memang nggak tahu difitnah. Tapi Allah maha tahu. Padahal gini Pak. Dosa fitnah itu ya Allah. Minta ampun Pak besarnya. Luar biasa Pak. Allah aja bilang gini. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Coba Pak, coba renungkan Pak, dipakai akal. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kita tahu Pak, yang namanya pembunuhan itu sadis, kejam. Apalagi pembunuhan itu dimutilasi. Tahu Pak, dimutilasi. Dipotong-potong Pak. Dibunuh, dimutilasi. Kepalanya dibuang di sungai Kampung Lalang. Tangannya dipotong, dibuang di Belawan tangannya. Kakinya dipotong, dibuang di Sesengkol. Oh, Sesengkol kan? Ini dekat sini. Apalagi? Badannya dibuang di Luburimbun. Itu sadis Pak. Sesadis-sadisnya pembunuhan masih lebih sadis, masih lebih kejam yang namanya fitnah itu. Makanya Pak, dosa fitnah ini nggak gampang Pak minta maafnya Pak. Payah minta maafnya. Kalau kita punya dosa kepada Allah,
Itu gampang Pak minta maafnya. Gampang Pak minta ampunnya, gampang. Gampang taubatnya. Misalnya gini, Bapak dulu selagi muda tidak pernah sholat, nggak pernah puasa Ramadan, nggak pernah baca Quran, kerjaannya maksiat, judi, mabuk, gitu. Itu kan punya dosa ke Allah kan? Nggak pernah sholat, itu dosanya ke Allah, ya kan? Nggak pernah puasa, dosanya ke Allah. Mabuk, dosanya ke Allah. Kalau dosa kita kepada Allah, itu gampang minta ampunnya. Yang penting kamu menyesal, berjanji nggak ngulangin, meninggalkan sholat lagi, berjanji untuk tidak puasa lagi, berjanji untuk nggak judi lagi, Allah akan mengampuni. Karena sebesar apapun dosamu, Allah akan ampuni. Kalau kau minta ampun sungguh-sungguh, itu dosa kepada Allah. Tapi dosa kepada makhluk, kepada sesama manusia, repot Pak, repot betul Pak, minta maaf Pak, payah Pak, payah. Apalagi kita pernah fitnah orang, yang kita fitnah itu orangnya udah pindah. Kita nggak tahu kemana alamatnya, nggak ada nomor HP-nya. Kenapa dia pindah? Karena harga dirinya hancur di kampung itu. Gara-gara difitnah, maka dia pindah jauh tanpa pernah memberitahu kemana dia pindah. Nomor HP nggak ada, nah, keluarganya nggak ada. Mendinglah kita sakitin, difitnah dia pindah karena nggak sanggup dicemooh oleh masyarakat, maka dia pindah. Sampai mati kita nggak pernah minta maaf sama dia, putus. Pahala sholatmu ludes, pahala puasamu sirna, pahala haji umrahmu habis jadi abu, selesai semuanya. Kenapa? Gara-gara memfitnah. Dan dia pun nggak pernah minta maaf. Nggak tahu entah kemana orang yang difitnah itu, entah ada meninggal, entah ada pindah, nggak tahu alamatnya. Ini ya Allah, habis lagi. Kemana lagi mau dibuat? Itu kalau yang dia fitnah satu orang. Sempat yang dia fitnah banyak, yang dia fitnahnya banyak. Waduh, macam-macamnya susah dia minta maafnya. Dan gini Pak, dan kalaupun kita jumpa sama orangnya yang kita fitnah itu pun minta maafnya begini, gini minta maafnya. Nggak bisa gini Pak. Ini berhubung Lebaran Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafkan aku ya Bu Yung, kalau ada salahku kepadamu sengaja atau tak sengaja. Cuma gitu doang. Ah, itu nggak aja begitu. Kecuali memang kalau kita merasa nggak tahu salah kita sama dia begitu, nggak apa-apa ngomong begitu. Kita nggak tahu salah kita sama dia. Aku minta maaf sama kamu ya, kalau ada salahku sengaja atau nggak sengaja. Oke lah. Kenapa? Kita nggak tahu apa salah kita sama dia. Bas, itu nggak apa-apa. Ini kita tahu apa salah kita sama dia. Kita fitnah dia. Bercerai sama istrinya. Bercerai. Gara-gara difitnah bercerai. Itu gini minta maafnya. Umpama namanya Bu Yung. Bu Yung, aku minta maaf sama kamu ya Yung. Apa salah kau rupanya? Inilah Yung. Kalau aku bilang sama kau Yung, kau pasti jijik dengan aku Yung. Kau pasti emosi. Enggak, kata Bu Yung itu. Orang dia belum tahu ya kan. Aku maafan. Yang betul lah Yung. Kau maafan Yung. Swear. Serius ini. Serius kata Bu Yung itu. Ini berat salahku. Emang salahmu apa kata Bu Yung? Yung, kamu tahu nggak?
yang menyebabkan kau cerai sama istrimu? Ya nggak tahu lah. Kami selek sama istriku, kami berantem, makanya kami cerai. Kami nggak cocok lagi berumah tangga. Yung, perlu kau tahu, Yung, kau ketahui. Akulah penyebab bercerainya kamu dengan istrimu. Ku bilang sama kamu, binimu selingkuh. Aku jumpa di Simbahe. Istrimu ternyata ada main dengan laki-laki lain. Aku nampak. Padahal Puyung, itu semua nggak ada. Ku karang-karang aja supaya kau cerai. Gitu bilangannya. Kalau cuma bilang gini, Yung, aku minta maaf ya sama kamu. Kalau ada salahku sengaja atau nggak sengaja, oke, ku maafkan. Karena nggak tahu apa salahnya. Bilang begitu. Supaya apa enggak. Bapak bilang gini, Ustaz Jamal, kalau dibilang gitu Ustaz Jamal, nanti dia marah lah, resiko. Nanti dibunuhnya, ya resiko lah. Apa boleh buat? Sebelum mati. Bilang gini sama dia, Yung, akulah yang memfitnah kau dengan istrimu, sehingga kau bercerai. Terserah kalau Yung. Yang penting aku udah minta ampun, minta maaf. Silakan mau ke lapor polisi, silakan, aku ikhlas. Yang penting aku udah bilang sama kau semuanya. Silakan mau kau bunuh, silakan lah. Aku pasrah udah. Aku taubat ini. Yung, bilang gitu. Memang dosa kepada manusia ini nggak gampang, Pak, minta maafnya. Nggak gampang. Apa misalnya? Seorang gubernur. Korupsi itu kan dosa kepada manusia kan. Nah, katalah gubernur ini yang korupsi, Enggak cukup gini gubernurnya. Hai rakyat Sumatera Utara umpama, ya. Aku minta maaf sama kalian semua ya, rakyatku Sumatera Utara. Karena aku telah korupsi, aku minta maaf. Enggak cukup begitu. Sumatera Utara ini penduduknya kurang lebih 15 juta jiwa. Tinggalnya ada di pedalaman. Televisi nggak bisa nangkap siaran di pedalaman. Handphone nggak nyambung, sinyal nggak ada di hutan, di pegunungan, gitu. Kemana minta maaf coba? Mau nggak mau tuh gubernur, datanglah satu-satu. Rakyat Sumatera Utara, masuk ke pegunungan, ke pedalaman, datang minta maaf, bilang emang gitu. Nggak bisa kalau nggak minta maaf cuma gitu aja. Kenapa? Nggak semuanya rakyat Sumatera Utara ini punya TV, nggak semua. Nggak semua rakyat ini punya handphone canggih ini, nggak semua. Nah, saya bilang gini, Ustaz, kok berat kali minta maafnya. Udah tahu berat, jangan dibuat. Paol. Udah tahu berat dibuat ya kan. Lah pejabat nggak punya iman itu. Makanya imannya penyelamat. Supaya kita nggak rugi, ya kan. Itu kemaksiatan yang terjadi di muka bumi ini karena iman itu lepas dari dirinya. Ayo, Bapak, kita kuatkan iman kita, Pak. Cara bagaimana caranya? Di antaranya, agar iman kita ini kuat, banyak-banyaklah kita ingat mati, Bapak. Ingat, Pak. Kita ini bakal mati loh. Ini dua bolak-balik saya ungkapkan ini. Sebaik-baik nasihat itu kematian. Orang makin banyak ingat mati, insya Allah perbuatan itu makin bagus. Amalnya makin meningkat. Kenapa ada orang sampai hari ini belum mau sholat? Kenapa ada orang kaya sampai detik ini nggak mau bayar zakat? Baik zakat mal, zakat fitrah, nggak mau dia zakat gitu. Itu tadi lah. Karena dia ini menyangka dia matinya lama, nggak mati-mati gitu. Padahal mati ini misterius gitu. Orang yang rajin sholat, orang kaya yang dermawan,
itu semua orang-orang yang ingat mati. Jadi orang yang ingat mati akan terpacu, termotivasi untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat mati, itu aja satu, ingat mati dah. Yang kedua, untuk iman itu supaya masuk ke hati kita, ingat kehidupan manusia bukan saja di atas dunia ini. Ada kehidupan lain setelah dunia ini. Ada namanya kehidupan alam akhirat. Itulah kehidupan yang abadi. Itu alam akhirat. Di akhirat itu nanti manusia akan diadili. Manusia akan dipertanggungjawabkan semua amalannya. Diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Itu, penting sekali. Ingat Pak, setelah dunia ada namanya alam akhirat. Sebelum alam akhirat ada namanya alam barzah, saudaraku. Ingat itu, saudaraku. Ayo, imannya kita kuatkan. Jangan dijual iman dan akidah kita ini. Ini kalau udah pemilu, atau semalam ini pemilu ini, aduh, datang ya serangan pajar ya kan. Nah, apalagi datang lagi misalnya calon, nah, ini calon kepala daerah kek, calon siapa kek, datang dia ke pengajian-pengajian. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak nih, kalau ibu-ibu, ini saya, ya. Nanti kalau saya terpilih, sekolah gratis, nikah gratis, pokok semua gratis. Kalau nikah nggak tahu lah aku nih. Gratis. Namun itu kalau saya terpilih. Nah, jadi Bu, tolong pilih saya ya. Nah, ketika kita ngomong, tolong pilih saya ya, keluarlah amplop. Nah, Ibu tahu nih, Bapak tahu apa namanya ini? Ini namanya amplop. Nih, dalam amplop ini Pak, ada uang 300.000. Bapak mau? Maulah. Nah, kemudian ini calon kepala daerahnya nyuruh ajudannya. Bagikan. Nanti pilih ya Pak. Pilih ya Pak. Pilih. Dah, nggak lama bulan depan datang calon yang lain lagi. Datang. Dah. Calon yang pertama ngasih 300.000. Calon yang kedua datang, Bapak, ini ada amplop. Isinya 1 juta. 1 juta. Mau milih saya? Mau. Kata kawannya gini, tapi kita udah janji mau nyuci yang semalam itu. Alah, 1 juta loh. Astagfirullahaladzim. Iman itu mudah kali goyah. Nggak peduli calon kepala daerahnya, calon yang baik kah, calon yang soleh kah, calon yang maling kah, nggak peduli dia. Siapa yang paling masih banyak amplopnya isinya, itu dia pilih. Dia jual iman itu. Ya Allah, ya Rabb. Makanya saudaraku, Nabi kalau berdoa itu apa tanya? Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan beriman dan matikan aku ya Allah dalam keadaan beriman. Ini kalau aku jelaskan masalah iman nih makan waktu yang panjang. Nah, supaya kita nggak rugi beriman. Kemudian apa lagi? Orang yang nggak akan merugi itu wa amilus sholihat, yaitu beramal soleh. Iman nggak cukup dibarengi dengan amal soleh. Terutama gini Pak, amal soleh Pak. Kan banyak Pak amal soleh Pak. Haji, amal soleh, sedekah, amal soleh, senyum, amal soleh. Tapi amal soleh yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah sholat Pak. Ini penting Pak, sholat ini Pak. Banyak orang yang nggak mau sholat
Banyak orang yang sholat, tapi sholatnya asal jadi. Oh. Padahal Allah itu hanya menerima sholat orang yang khusyuk. Ya Pak ya? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Orang beriman itu beruntung, orang beriman. Beruntung sekali. Nggak pernah rugi dia. Nah, siapa orang beriman yang beruntung itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Bukan asal jadi sholatnya, Pak. Ini mohon maaf lah. Kadang-kadang sholatnya enggak ikut sunnah gitu. Asal-asal aja sholatnya. Bajunya tak cemana. Kalau sholat baju itu sembarangan. Ada orang sholat kadang-kadang pakai kaos oblong, pakai celana jin. Mohon maaf nih, kaos oblong. Ketika dia nanti sujud, jadi apa nih? Sujud. Allahu Akbar. Ini tak naik ke atas. Nampak ini, pinggangnya ini. Celengnya nampak. Itu enggak sah sholatnya itu, Pak. Batal itu, Pak, sholatnya. Kenapa batal? Nampak aurat. Dan ini banyak kali Pak kejadian. Ustaz Pak tahu? Tahu lah. Nampak. Saya sholat sunat nih. Habis sholat, habis azan Isya, kita qobliyah kan? Sholat qobliyah kan? Nah, ada orang masuk. Pakai kaos. Dia sujud. Wih, nampak. Asal-asalan. Ya Allah, ya Rabbi. Apalagi? Dia sholat pakai sarung nih, sarungnya. Memang nih. Tapi sarung kecilan. Ketika dia sujud, Pak. Sujud nih. Aku praktek lah ya, biar nampak. Ketika sujud, Allahu Akbar. Ini ngangkang gini, ngangkang. Sehingga nampak ini. Mana dia nggak pakai celana ponggol. Cuma kolor sama sarung doang. Allah pernah ngatain. Allahu Akbar, ngangkang, nampak lah. Itu kok nggak sah. Nampak pahanya. Ini apa namanya? Jadi perhatian kita lah Pak, amal kita Pak, supaya kita nggak rugi beramal itu gitu. Inilah yang mau jadi perhatian kita, saudara. Makanya kalau kita sujud itu, kaki itu rapat. Jadi kalau pakai sarung dia nggak terbuka. Ini nih, nah gini, ini rapat nih. Jangan gini, nah gini dia rapat. Tangan tuh begini, jangan tangan begini. Macam apa gini? Allah. Ilmunya nggak dia pelajari, ilmunya itu. Ada begini sana. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Gimana lah ya sholat itu mau khusyuk ya. Ilmunya nggak ada gitu. Ini Pak yang menjadi perhatian kita loh Pak. Apalagi? Sholat berjamaah. Ketika imam misalnya mau rukuk nih. Misalnya gini ya. Waladhdallin. Amin. Allahu Akbar. Imamnya belum bar. Kita tuh duluan nyampe. Apa tuh imam? Allahu Akbar. Kita. Ini batas sholat dia Pak. Makanya pastikan dulu takbir itu sempurna. Allahu Akbar. Kita berikut. Allahu Akbar. Kemudian bangkit dia. Sami Allahu liman hamidah. Pastikan selesai. Baru kita bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Makanya kenapa sholat orang itu nggak khusyuk? Di antaranya apa? Sholatnya nggak pakai ilmu. Itu perkara tata cara sholat. Nah, kemudian, saudaraku, sholat itu bagi laki-laki di mana? Pak, bagi laki-laki, sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu. Di masjid, Pak.
Bukan di rumah, di masjid. Kenapa? Sebelum kita sholat isya, zuhur, asar, subuh, karena ada undangan dari Allah. Ada undangan ya? Apa undangannya? Hayya 'alas sholat. Itu undangan. Apa artinya? Mari sholat. Seolah-olah Allah itu melambai-lambaikan tangannya. Seolah-olah melambai-lambaikan tangannya. Kemari sholat. Kemari. Kalian ku undang untuk hadir ke rumahku. Mana rumahku? Masjid. Datanglah kalian. Tapi ketika suara azan itu dikumandangkan, banyak orang berlagak tuli. Padahal dia nggak tuli gitu. Nggak peduli dia. Padahal Pak, kalimat selanjutnya setelah hayya 'ala shalah apa? Hayya 'alal falah. Kalian kupanggil datang ke rumahku untuk rukuk dan sujud. Supaya apa? Supaya kalian sukses. Supaya kalian menang. Supaya kalian bahagia. Ternyata banyak umat Islam nggak mau Allah kasih kebahagiaan. Nggak mau Allah kasih kesuksesan. Bego itu Pak ya namanya. Dipanggil oleh Allah. Nggak mau dia. Hayya 'alas shalah. Mari sholat. Untuk apa? Hayya 'alal falah. Agar kau sukses. Makanya Pak, ketika kita diundang oleh Allah lewat muazin yang mengumandangkan azan, datang ke rumahnya. Ketika kita datang ke rumahnya, berarti kita menjadi tamu-tamunya Allah. Dan tamu-tamunya Allah, pasti Allah menjamu kita. Pasti Allah nyerpis kita. Seolah-olah Allah berkata, hai hambaku, kamu datang ke rumahku ini. Ngomonglah, mintalah. Apa yang kau minta, aku pasti kabulkan. Minta. Apa kau minta? Coba, mintalah. Demi Allah Pak, kalau ada orang yang istiqomah, sholat 5 waktunya ke masjid, demi Allah, tidak ada orang Islam yang miskin. Nggak ada. Tidak ada orang Islam yang jadi pengemis. Nggak akan pernah ada. Kalau ada orang Islam miskin kali hidupnya, dipertanyakan ke sholatnya. Dipertanyakan. Ustaz, aku sholat, tapi kok nggak ke masjid? Nah, itu dia. Ustaz, aku ke masjid, cuma jarang-jarang. 5 waktu dong ke masjid. Jadi nggak ada menawar itu, Pak. Rasulullah itu sholatnya di masjid, nggak cerita. Jadi, kalau kita ke masjid, Pak, selamat tinggal kemiskinan. Nggak bakal miskin. Maka gini, ada sebuah ungkapan yang cukup indah. Ketika sholatmu kau perbaiki, maka rezekimu pun Allah akan perbaiki. Ketika sholatmu kau baguskan, maka nasibmu juga Allah baguskan. Maka kita harus yakin ini, Pak. Jangan kita nggak yakin gitu. Jadi kenapa banyak yang peminta-minta, banyak yang melarat? Karena dia ketika diundang oleh Allah hadir ke rumahnya, dia nggak peduli. Makanya miskin hidupnya. Makanya hidupnya banyak masalah. Lantas gini Bapak ngomong, jangan ngomong bercakap, ya kombur aja itu. Itu Ustaz, tetanggaku Ustaz, nggak pernah ke masjid, nggak pernah puasa Ramadan, malah dia bermaksiat tapi rumahnya bertingkat Ustaz. Mobilnya Fortuner Ustaz. Inilah yang jadi masalah. Kalau Bapak punya tetangga yang dia nggak pernah ke masjid, malah dia berbuat maksiat, hartanya banyak, Bapak jangan iri, Pak. Itu istidrat, Pak. Istidrat. Apa artinya itu? Allah kasih siksaan, azab, tapi berbungkus dengan
kenikmatan. Dan demi Allah, orang yang jauh dari Allah, dia kaya, dia sukses, demi Allah, itu nggak bakal lama. Nggak lama tuh Pak. Kadang-kadang dia belum mati, habis hartanya. Habis harta itu. Allah habis hartanya. Bagaimana cara Allah menghabiskannya? Allah kasih penyakit yang parah. Allah kasih penyakit yang komplikasi. Habis uangnya berobat sampai luar negeri. Rumah dijual, tanah dijual, kendaraan dijual untuk mengobati penyakit. Tapi itu penyakit nggak sembuh-sembuh. Habis semua. Bisa Pak. Atau bukan sakit. Anak punya masalah. Itu anak ketangkap polisi. Razia. Wah, udah. Razia itu anak kasusnya luar biasa. Itu anak bandar narkoba. Udah bandar dia pengedar. Udah pengedar dia pemakai. Menurut kitab undang-undang, ini anak hukuman mati. Datanglah ke rumah polisi aparat. Bapak, Ibu, selamat malam. Kami telah menangkap anak Bapak, anak Ibu. Kasusnya berat Pak. Bandar, pengedar, pemakai. Maka anak Bapak akan dihukum mati. Supaya tidak dihukum mati Pak. Jadi Bapak harus cincai-cincai kita. Udah deh. Sedikit uang aja 2 miliar. Maka anak Bapak selamat, gak hukum mati. Pening lah. 2 miliar. Uang gak punya. Jual rumah, jual mobil. Yang penting anak selamat. Kan gitu Pak. Habis tuh duit. Bisa aja Pak harta itu habis. Apalagi? Ditipu orang. Jadi Pak, kalau ada orang Islam kaya yang minta ampun, sukses, dia jauh dari agama, itu istidrat namanya. Dan yang kedua Pak, kaya itu nggak mesti kita punya mobil. Nggak mesti kita punya rumah besar. Kaya itu artinya apa? Allah cukupkan rezeki kita. Allah cukupkan. Makanya Pak, kalau kita minta rezeki, ngomong Pak, gini sama Allah Pak. Ini ngomongnya bahasa Indonesia Pak. Ya Allah, ya Rabb, cukupkan rezeki halalku ya Allah. Dan jauhkan aku ya Allah dari rezeki haram. Sudah. Walaupun Bapak tukang ojek online, Bapak sebagai kuli bangunan, Bapak sebagai pemulung, Bapak tuh kaya. Allah cukupkan. Allah cukupkan rezeki Bapak. Bapak nggak bingung Bapak bagi-baginya. Kenapa? Allah yang mencukupkannya. Lewat apa? Lewat keberkahan itu. Ada kan? Saya punya kawan itu. Anaknya di polisi. Anaknya kerja di sini. Jadi pejabat. Semua tuh kuliah dapat beasiswa. Orang tua nggak mampu. Tapi anak pinter, cerdas dapat beasiswa. Jadi polisi, jadi tentara. Banyak itu Pak. Allah bantu begitu. Itu. Makanya apa? Beramal tingkatkan. Baguskan sholatmu. Maka nasibmu Allah baguskan. Perbaikin rezekimu. Maka Allah akan memperbaiki rezekimu. Barangkali inilah Pak ya. Kalau aku teruskan malam kali nanti. Nah, jadi mengenai watawasau bil haqqinya belum. Sama watawasau bis sabrinya belum. Ini ganteng lah Pak ya. Udah malam Pak. Nah, jadi ginilah ya. Kesimpulan dari ceramah ini, walaupun 2 yang aku sampaikan, 2 lagi belum. Kapan aku dipanggil lagi, datanglah aku sampaikan. Jadi gini kesimpulannya. Manusia itu dalam kerugian. Apapun ceritanya rugi. Apapun jabatanmu rugi. Rugi. Nah, supaya kamu nggak rugi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Cobalah imanmu kau perbaiki. Imannya pupuklah supaya tumbuh subur pada diri ini. Yang kedua, wa amilus sholihat. Berlomba-lombalah untuk beramal, berbuat kebaikan. Terutama, yuk sholatnya kita baguskan. Untuk lebih fokus lagi sholatnya. Untuk lebih serius lagi. Dan bila perlu, kita pelajari lagi tentang tata cara sholat itu. Bagaimana takbiratul ihramnya, bagaimana ruku iktidalnya,
sujudnya bagaimana. Semua kita pelajari. Bagaimana cara membaca bacaan sholat itu. Semua dipelajarin. Supaya apa? Supaya sholat sempurna sehingga Allah menerimanya. Insya Allah yang dua lagi kita sambung di lain kesempatan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.